Di masa pandemi, sehat adalah aset utama kita. Yuk jaga kesehatan sambil tetap di rumah saja dengan cara alami dan islami. Dibimbing langsung oleh Dr. Agus Rahmadi, MBiomed, MA, seorang dokter, pakar herbal, dan pemerhati Tibbun Nabawi. Gabung ke komunitas Sahabat Sehat dan dapatkan juga berbagai keuntungan lain. Hubungi agen Sahabat Sehat Anda atau kunjungi komunitas sahabatsehat.com. Komunitas Sahabat Sehat dipersembahkan oleh Klinik Sehat dan WeHeal. Ke pertanyaan nomor kedua dari Pak Abdul Matin, saya sudah divonis penyakit jantung dengan analisa disfungsi diastolik grade A. Sudah dikateterisasi. Saat ini konsumsi carvedilol, V-block, simvastatin, aspilat, dan kandersartan. Tetapi keluhan masih tetap ada, mudah capek dan napas pendek. Malah kadang perut kembung dan sembelit. Perut terasa tidak nyaman. Untuk pemulihan perut mesti tidur 3 atau 4 jam baru nyaman. Saya hendak merubah pengobatan dari kimia ke herbal. Bagaimana caranya, Dok? Perlu rubah ke herbal langsung atau bisa bertahap dulu? Terima kasih, Dok. Silakan. Ya, baik. Jadi jangan pernah memberhentikan obat kimia secara mendadak. Karena dikhawatirkan timbul rebound fenomen atau malah menjadi makin meningkat. Contoh obat-obat hipertensi, hati-hati. Ya, di sini ada beberapa obat seperti carvedilol, kemudian kandersartan. Itu hati-hati kalau dihentikan. Itu harus tapering off atau bertahap diturunkan sambil disubstitusi dengan tanaman obat. Kalau simvastatin, aspilat itu mungkin bisa langsung kita ganti dengan beberapa tanaman obat. Ya, jadi nggak bisa langsung, tetapi diganti secara bertahap. Ya, jadi langkah sederhananya mungkin memang harus dipantau dari sisi medis, harus dilakukan pemeriksaan secara kontinu dulu untuk melihat keamanannya. Jadi saran saya sih kalau bisa Bapak datang ya ke tempat praktek saya, ini mau tidak mau harus datang ini karena memang ini kasusnya memang nggak bisa langsung berhenti mendadak gitu ya. Nanti untuk saya turunkan secara bertahap. Dengan saya lihat tensinya, saya periksa jantungnya, gimana jantungnya gitu ya. Tapi dari pengalaman saya, mudah-mudahan sih ada beberapa pasien yang bisa dialihkan pengobatannya. Sekedar informasi, kemarin saya ada konsultasi online, ada suatu perkara yang luar biasa. Ini jujur ini perlu saya sampaikan gitu ya, karena ini penting sekali. Saya mengobati pasien TBC kelenjar. Ini cerita sedikit karena ini penting untuk sahabat sehat semuanya. TBC kelenjar itu pengobatannya dalam sisi kedokteran konvensional itu harus menggunakan obat OAT, obat anti tuberkulosis, itu minimal 9 bulan. Ya, tapi dia tidak kuat dalam waktu 1 bulan, dia sudah tidak kuat mengkonsumsi obat tersebut, maka akhirnya dia mau tidak mau menghentikan obat OAT-nya dan membenarkan hatinya karena tidak kuat obat itu, dia mual terus-menerus. Ya. Akhirnya diberhentikan OAT, hatinya dibenarkan, baik dikasih OAT lagi, mual lagi. Nah, jadi kan bingung akhirnya datang ke saya. Ini satu keajaiban yang luar biasa yang saya dapatkan. Saya memberikan obat herbal untuk pasien tersebut. Logika saya kalau kimia OAT aja sampai 9 bulan, herbal juga kurang lebih sekitar 9 bulan. Tetapi apa yang terjadi dalam waktu 1 bulan, ini keajaiban yang luar biasa, bahwa ternyata benjolan di lehernya hilang semuanya. Kemudian tes IGRA, saya lakukan pemeriksaan IGRA, itu pun langsung negatif dalam waktu 1 bulan. Teori dari sisi obat harusnya tidak mungkin. Tetapi apa yang tidak mungkin di mata Allah? Sampai saya bertanya ini ya, amalan apa yang menyebabkan Allah ridho? Karena sembuh ini ajaib buat saya. Ya, jadi ternyata perlu saya ingatkan bahwa kita masuk surga itu bukan karena amalan kita, tapi karena Allah ridho kepada kita. Saya teringat dengan kisah seorang pezina. Pezina itu secara logik kan harusnya masuk neraka. Tapi kenapa Allah ridho dengan hanya dia memberi minum seekor anjing? Kemudian Allah ridho dia masuk surga. Berarti kita masuk surga karena atas kehendak Allah. Allah berkehendak. Maka itu lakukanlah amalan-amalan yang baik. Sampai saya tanya, amalan apa Ibu? Kok bisa? Secara logik ini nggak mungkin ini sembuh. Tapi kenapa kok dalam waktu 1 bulan, saya takjub sekali.
Kok bisa langsung sembuh dengan data dan keluhan fisik, benjolan langsung kempes semuanya. Dia ada benjolan di leher akibat TBC kelenjar. Sudah dilakukan biopsi dan positif TBC kelenjar. Ya, saya bilang amalan apa? Mungkin kita menganggap satu amalan kita ini tidak bermakna, tapi boleh jadi di mata Allah itu bermakna. Maka itu selalulah berbuat baik. Ya, lakukanlah perbuatan-perbuatan baik. Jadi kunci daripada kesembuhan itu adalah kita harus berbuat baik. Dekat dengan Allah, carilah perbuatan-perbuatan yang Allah senang. Allah senang dengan orang yang puasa Daud. Lakukan puasa Daud. Allah senang orang yang memberi maaf. Berilah maaf kepada orang-orang yang menyakiti kita. Ya, Allah senang kita memperhatikan lingkungan. Jangan merusak lingkungan. Bahkan memberi makan seekor kucing atau seekor anjing dan Allah ridho, itu bisa menjadi obat buat kita. Jadi saya ingatkan lagi, kunci daripada kesembuhan adalah kita harus semakin dekat dengan Allah dan carilah ridho Allah. Ridho Allah, carilah apa yang membuat Allah senang dan Allah ridho. Kita tidak tahu perbuatan kita yang disenang oleh Allah. Ada sesuatu yang Allah ini senang sekali dan kita ikhlas di sana. Itu menjadi terijabahnya doa-doa kita. Di sini saya melihat kebesaran Allah. Hari kemarin saya melihat kebesaran Allah. Ya, jadi semakin banyak pasien yang saya obati, kebenaran yang saya obati penyakit-penyakit yang berat, dan saya melihat kebesaran Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak mengakui Allah, kalau ada orang yang tidak mau dekat dengan Allah, sangat aneh. Karena Allah tunjukkan kebesaran di mata saya. Kok bisa penyakit ini bisa sembuh? Mudah-mudahan ini menguatkan keyakinan saya, ya, menguatkan keyakinan saya untuk selalu ibadah kepada Allah, selalu dekat dengan Allah, minta sama Allah, dan merasa diperhatikan oleh Allah. Ingat, Allah sangat dekat dengan urat leher kita. Allah dekat dengan kita. Ini sekedar informasi. Ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi sahabat-sahabat sehat semuanya dengan adanya keajaiban yang luar biasa yang saya dapatkan kemarin. Ya, jadi dahsyat sekali, gitu ya. Ibunya juga kaget, gitu ya, kok bisa sembuh. Jadi itulah kuasa Allah. Itu Pak Safri.